Sebenarnya nggak ada yang salah sih kalau mobil itu satu platform, dan bahkan sampai ada yang ngatain R3 itu hanya produk decoy untuk XL7. Ya, akhirnya saya ada kesempatan juga buat komparasi XL7 Alpha Hybrid sama R3 Cruise Hybrid, di mana mobil ini sampai banyak yang ngatain R3 tuh sebenarnya mas produk decoy untuk XL7. Sebenarnya nggak juga sih, dan XL7 ini juga produk yang wajar, ada seperti kayak Stargazer berubah jadi Stargazer X, Expander Cross dari Expander biasa, ini pun juga sama gitu. Dan beda harganya memang bener, nggak sampai 10 juta, tepatnya 8.400.000. Saya bakal bikin komparasi ya, mudah-mudahan nanti teman-teman senang. Dan mungkin kalau yang sudah pakai R3 ataupun XL7 boleh banget komen. Dan yang belum punya, penasaran nggak promo-promonya apa aja? Halo Suzuki Lovers, balik lagi sama Ningsih dari Sales Konsultan Suzuki Pusat Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi, KM 19, patokannya di Terminal Pulau Gadung. Selain showroom, kami juga menyediakan spare part, service, dan body repair. Nah, buat Bapak Ibu yang mau klaim asuransi ataupun garansi, bisa ya, save aja kontak aku, nanti biar aku bookingkan. Nah, buat Bapak Ibu yang sedang cari kendaraan baru, ini adalah waktu yang tepat. Kenapa? Karena Suzuki Pusat Pulau Gadung ini lagi banyak banget promonya. Bagi Bapak Ibu yang mencari compact SUV, aku punya Suzuki Grand Vitara. OTR-nya cuma di 393.400 juta aja, DP-nya mulai dari 25 juta atau angsuran di 5 jutaan. Nah, kalau Suzuki R3 sama XL7 kegedean, aku punya Suzuki Hatchback Baleno. Harganya di 28.900 juta atau DP di 20 jutaan aja atau angsuran di 4 jutaan. Mobil yang kita review ini adalah Suzuki XL7. Bapak Ibu bisa miliki dengan harga OTR 310.200.000 atau DP di 30 jutaan, angsuran cuma di 6 jutaan aja. Nah, kalau misalnya lebih murah, ambil R3 Cruise. Ini OTR-nya hanya di 301.800.000, DP-nya hanya di 25 juta dengan angsuran di 6 jutaan. Ada juga promo DP ringan mulai dari 10% aja dan tenor sampai 8 tahun. Juga kalau Bapak Ibu mau tuker tambah lewat auto value, nanti aku kasih cashback tambahan. Kami juga menyediakan unit test drive, ada Suzuki XL7 ataupun R3, Grand Vitara sama Baleno juga ada. Nah, buat Bapak Ibu yang nggak sempet ke showroom, nanti aku bawain unit test drive-nya bisa di rumah atau di kantor Bapak Ibu. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungi Ningsih di 087769050247 atau Bapak Ibu mau datang langsung ke showroom Suzuki Pusat Pulau Gadung, nanti janjian sama Ningsih. Terima kasih. Kedua kuncinya sama aja, sama persis ya, tombol lock, unlock, ini ada logo, nih biru-biru ya, logo Suzuki. Dia tetap ada kunci manual juga, nih paket pembelian nanti dapat 2 kunci kayak gini. Dan lihat ya keduanya, saya mau kasih lihat beberapa fiturnya. Pada saat kita pencet unlock, tuh, lampunya nyalain beda kan? Jadi ini XL7, lampunya sudah multi reflector LED, sudah otomatis juga. Nah, yang R3 Cruise ini masih halogen biasa tapi proyektor. Dan kalau misalkan teman-teman nanya, Mas, kok punya saya kayak nyebutnya guide me light ya, kok nggak mau nyala? Tahu nggak kenapa? Karena masih siang hari. Loh kok ini nyala? Saya tutupin sensornya. Jadi dia hanya bisa nyala kalau ngebaca tuh suasana tuh kayak gelap dan segala macam kayak gini. Dan masing-masing keduanya memang benar, keduanya tuh memang hampir sama kan, tapi memang dari platformnya dari R3. Lihat ya, bedanya di mana? Sekilas serupa tapi nggak sama ya, beda kayak di kap mesin, perlampuan, grill, ya kan, body kit. Fog lamp sama-sama keduanya masih fog lamp biasa. Nah, kalau XL7 ini lebih desain tuh lebih maco-maco dan desain lampunya juga beda ya. Ini lebih maco-maco kayak gini. Jadi balik lagi sesuai selera teman-teman, kalian lebih suka yang mana? Kalau misalkan pengen yang lebih maco ya mungkin ambil XL7. Apalagi beda harganya cuma 8.400.000. Itu nggak mahal loh. Ya, kalau kita bicara mesin, keduanya tuh pakai mesin yang sama. Kodenya tuh K15B, tenaganya 104,7, torsinya 138 Nm. Mesin yang sama dipakai sama Baleno, bahkan sama Jimny juga loh. Air intake-nya setinggi apa Mas Teguh? Cukup setinggi ini. Ini layoutnya kayak gini nih. Ini sudah dapat peredam.
ya kan si R3 ini. Dan kalau untuk si SL7 looknya kalian perhatiin bener-bener sama persis gitu guys. Terus ngomong-ngomong, kemarin ada yang komen, saya kan bikin test drive itu ke Purwakarta ya kan. Ada yang komen, Mas kalau cuma 1:18 mah ngapain pakai hybridan, karena hybrid ini beda banget sama kayak hybrid si Yaris Cross dan segala macam. Hybrid ini kalau saya baca-baca ya, kalau misalkan baterai hybridnya itu misalkan rusak dan segala macam, mobil masih bisa nyala. Tapi kalau mobil kayak Yaris Cross dan segala macam kayak gitu, kalau misalkan dia baterainya rusak, mobilnya nggak bisa dinyalain. Itu bedanya. Coba kalian cari tahu juga sih. Yes. Kap mesinnya juga beda nih, beda banget sama si R3. Jadi benar-benar kalau dari tampak depan tuh mobil ini tuh kelihatan banget bedanya gitu loh. Dan kalau kita ngomongin dimensi, barangkali mengukur garasi ya, ini panjangnya 4450, nah ini 4395. Dan kalau ngomongin ground clearance, kalau di brosur ini tuh 180 mili, ini 200 mili gitu loh. Jadi memang beda. Jadi titik terendah gitu loh. Nih untuk yang R3, kembangnya tuh kayak gini ya, jadi lebih kayak elegan-elegan kayak gini. Profil ban dipakai 185, 65, ringnya itu 15, depan tuh cakram, remnya ABS, ABD udah. Tuh, lebih clean ke sini. Ini ada emblem VVT. Sedangkan kalau si XL7, karena ini mobil low SUV banget ya. Ini set cladding aja tebel banget. Ini black alloy ya kan. Black glossy lah nyebutnya, tapi sebenarnya warnanya tuh agak grey. 195, 60, ring 16, cakram. Depan doang, belakang masih tromol biasa, ada emblem VVT. Tapi di sini ada aksen-aksen hitam, ini menambah kesan manis. Dan ini warnanya tuh dibikin two tone, spionnya warna hitam. Ini talang airnya tuh gelap banget tau, bahkan kalau bagian dalam tuh kayak agak nambah blind spot gitu. Dan yang menarik tuh ini loh guys, ini posisi terkunci ya. Kalau pada saat kita buka sekali, ini kan ngebuka ini doang, yang lain masih terkunci. Sama juga dengan si R3 juga nih, udah dilapis chrome juga, ada smart entry. Saya kunci ya, ini kan kunci ya guys. Pada saat saya buka, hanya sebelah sini doang yang ngebuka. Nuh, dia belum ada roof rail, talang air udah ada. Dan side skirtnya nih ini beda, ini lebih ke apa ya, jatuhnya kayak elegan-elegan kayak gitu. Ini kan lebih sporty ya. Nih, layoutnya seperti ini, dan semakin keduanya makin cantik, makin elegan. Dibikin kacanya full sampai sebelah sini ya, tuh sampai sebelah sini. Dan tangki BBM letaknya sebelah kiri, 45 liter. Dan kalau saya baca-baca masih bisa pakai Pertalite gitu loh. Lebarnya 1775, tingginya 1710. Udah ada spoiler, perpaduan nih warna hitam doff, black glossy sih, bukan hitam doff ya. Terus ada warna silvernya, ada Hammond stop lamp, defogger. Dan di sini kalian perhatiin deh, sekilas mirip ya, sekilas mirip, kecuali beda nih. Ini warna black glossy dan ada emblem SL7 Alpha Hybrid. Ini hybrid juga ada. Terus ada di sini kameranya ada dua, apa nih Mas? Karena sudah dapat smart mirror atau nyebutannya dashcam lah ya. Ini sudah dicat rapi untuk parkir sensornya, dan desain sini juga pasti beda nih. Tuh sama si R3 beda. Dan ban serepnya itu sudah full size dengan keempat ban lainnya untuk si SL7 ini. Mohon maaf waktu itu saya sempat salah ya. 1735, 1690 untuk tingginya. Spoilernya beda, ini warna black glossy semua. Ada defogger, Hammond stop lamp, ini ada aksen chrome. R3 hybrid serupa tapi nggak sama, beda desain bumper bawahnya, dan dia cuma ada kamera mundur, belum ada smart mirror. Jadi kalau dari segi kelengkapan fitur tentunya lebih lengkap XL7. Baik Suzuki XL7 ataupun Suzuki R3, dua-duanya sama-sama punya fitur unik. Aku bakalan kasih tahu ke Bapak Ibu. Nih, kunci ada di kantong aku ya. Posisi mobil terkunci, kita nggak perlu lagi pakai kunci, cuma tinggal klik aja dan kebuka. Untuk jok bagian belakang, ini bisa dilipat rata ya. Aku mau coba masukin koper. Nah, yang uniknya apa? Pintu bagian kanan dan kiri nggak bisa dibuka ya. Jadi ini lebih aman, lebih safe. Nah, bedanya sama R3, XL7 ini punya smart mirror. Jadi buat Bapak Ibu lebih aman saat berkendara. Karena apa? Dia lebih safety. Jadi dia tuh seperti dashcam yang Bapak Ibu kalau beli di luaran itu sekitar 3 juta. Jadi kalau misalnya Bapak beli XL7 itu udah dapat smart mirror. Saya hampir nggak bisa bedain apa bedanya R3 Cruise sama si SL7, hampir nggak beda. Tapi fitur SSL saya sebutin di sini ya. Kayak misalkan nih, setirnya sudah kulit, ada stitching warna merah, dan sini juga di shape. Dan tulis sudah ada cruise control ya. Ini pengaturan tombol-tombol kayak Bluetooth, angkat telepon atau matiin. Lampunya sudah otomatis, di sini ada engine start, kayak idling stopnya juga sudah, karena ini ada hybrid ya kan. Terus ini bisa carbide link, AC-nya semburannya cukup lengkap, termasuk defogger depan. Di sini ada blower AC, sama juga dengan CR7. Jadi buat taruh minuman tetap dingin gitu kan. Power outlet, USB, Matic PRN D2L, rem tangan masih manual biasa. Dan yang unik,
untuk meter clusternya itu sebagian tuh kayak masih pakai jarum-jarum tombol gitu, jarum gitu kayak untuk indikator bensin, speedometer, suhu juga masih pakai jarum sih kayak gitu. Tapi fitur esensial udah ada di sini semua ya. Tadi saya bilang kan, kayak airbag 2, rem ABS ABD, ya kan. Terus lain-lain seperti spion dalam sudah retractable, ya kan. Bahkan dia juga ngikutin kalau pada saat kita lock dia tuh ngunci kan, nutup kan, pada saat kita unlock dia akan ngebuka sendiri sih. Dan memang keduanya belum dilengkapi dengan speed auto lock gitu loh, memang belum ada. Itu juga harus saya jelasin sih, keduanya sama-sama sih. Dan kalian jangan salah fokus kalau misalnya joknya kayak gini, ini karena dikasih sarung jok. Aslinya dia memang masih fabric biasa. Tapi balik lagi ya sebenarnya ya, kalau misalnya kalian mau upgrade kan bisa. Tapi yang saya suka dari sini adalah sudah ada cruise control, nggak capek, AC sempurna lengkap, dan ada defogger depan. Jadi kalau pas hujan itu kayak kepake banget. Nah ini untuk pajak atau PKB-nya dari R3 sekitar 38 PKB-nya ya. Sedangkan kalau XL7 itu sekitar 4 jutaan gitu lah ya. Itu ngaruh loh, padahal mesinnya sama, tapi kayak pendaftarannya kan beda ya guys. Ya biar kalian tuh ada gambaran. Terus akhirnya sekarang saya tahu apa bedanya. Kayak misalkan di setirnya, stitchingnya, kalau R3 itu adalah stitching warna merah, ini warna hitam. Jadi lebih sporty. Terus warna kayak ini juga beda nih, ya kan? Ini motifnya beda. Terus bahkan kayak misalkan meter clusternya, kalau ini kan di bagian yang RPM 6000 sampai 8000 itu kan putus-putus, itu masih lurus. Lainnya sama persis sih. Kayak lampu otomatis, cruise control, setirnya sama juga nih, belum teleskopik juga. Bedanya adalah di situ bisa nyalain DRL, ini nggak ada DRL, ya kan. Ini cuman manual leveling, matiin traction control, matiin parkir sensor, matiin idling stopnya juga. Dan yang paling signifikan sudah dilengkapi dengan nih smart mirror atau biasa gampangnya adalah dashcam. Dan di sini ada konsol yang ternyata bisa dimaju mundurin tuh, menarik ya. Joknya seperti ini untuk si XL7 ya. Nah untuk R3 nanti saya tampilin biar kalian tahu bedanya seperti apa. Jadi kalau misalnya Mas Teguh suruh milih, beda 8.400.000, saya sih bakalan lebih milih ini sih. Nggak tahu deh kalau teman-teman. Wheelbase-nya 2740 ya, bukan pintunya cukup lebar. Dan nih duduknya tuh menurut gua cukup nyaman ya, menopang paha dengan sempurna nih. Ini posisi menyetir saya. Di sini ada power outlet, ya kan. Ini aslinya nggak kayak gini ya. Pokoknya kalau beli nggak di sini. Di sini juga ada armrest. Ini tuh ada armrest bagian tengah. Headrestnya cuma ada 2 doang. Ada Isofix juga. Tentunya sudah ada AC double blower. Hand grip kiri dan kanan. Di sini tempat botolnya cuma 1 doang. Yang sisanya tuh kayak tempat penyimpanan terbuka agak panjang di sini doang. Udah chrome. Dan seri reminder juga buat bapak ibu kalau misalkan anak-anaknya buka pintu, tolong perhatiin belakang ya. Kalau misalkan kalian ragu bisa dinyalain celoknya. Dan yang unik tuh untuk masuk ke baris ketiganya, tuh ditarik sambil maju ke depan gitu loh. Bahkan ada yang ngeledekin dulu adalah kok masuknya ribet ya. Ngomong-ngomong ya, Zenik aja sekarang sudah pakai cara kayak gitu loh. Nih posisi paling rebah, jarak kepala masih ada sekitar 4 ruas jari, agak mepet tapi 4 ruas jari. Ada tempat cup holder kiri kanan, safety belt kiri dan kanan. Ini saya coba buka ya, jadi biar bisa lihat tuh seperti apa. Tuh ya, buat duduknya kalian bisa nilai sendiri. Dan setiap paket pembelian sudah dapat alat pemadam, letaknya di baris kedua di sebelah sini. Masuk ya, dengan wheelbase 2740, cukup lapang banget. Ini lapang loh, buat duduk cukup nyaman. Jadi banyak yang bilang di komen itu adalah duduk baris pertama kedua juga cukup nyaman. Terus kalau misalnya ada yang ngeledekin, wah joknya ngelipetnya susah mas, susah gitu kan. Banyak ya brand sebelah ngatain, brand Toyota ya saya sebut aja ya. Dan nih kan ngelipetnya kayak gini ya untuk masuk ke baris ketiga ya. Dan sekarang tahu nggak teman-teman, Zenix aja pakai cara ngelipet kayak gini. Saya juga nggak ngerti dasarnya apa. Mungkin biar tidak mengorbankan ukuran joknya dan segala macam karena pengaruh ke platform dan segala macam mungkin ya. Di sini juga ada alat pemadam. Ini duduk baris ketiga. Kalian yang nilai sendiri. Nanti saya taruh antara R3 sama S7 lebih gede mana, tapi kurang lebih sama kok karena platformnya kan sama kan. Ada cup holder kiri dan kanan. Di sini ada power outlet. Bedanya kalau si R3 kan dia nggak ada. Safety belt tetap ada dulunya. Dan ini tuh menarik adalah bangunnya itu bisa dilipat rata kayak gini. Tapi jok fabriknya sini kan dia semi ya, jadi ada semi kulit nih. Sebelah sini bahan fabriknya masih cukup oke sih. Dan ini enak karena nggak bikin gerah di bagian punggung sih gitu loh. Ini lampu interiornya tuh agak unik. Jadi memang nggak ada kayak tulisan door, tapi kalau ditaruh tengah, kalau pintunya kebuka dia akan nyala. Masih halogen biasa. Yang kalian yang kalau pakai XL7, saya seneng sih. Kalau saya bikin XL7 tuh videonya selalu rame karena banyak user XL7 tuh suka berbagi sharing pengalaman. Jadi terima kasih ya teman-teman yang sudah setia menonton channel YouTube Teguhku. Jadi sekali lagi kalau kalian suruh milih lagi, beda 8.400.000, pilih XL7 atau
R3. Tentunya kita harus tes speakernya juga ya, karena dia sudah bisa Carpet Link. Kita pencet dari sini aja. Udah cukup ya, nggak usah banyak-banyak ya. Tapi yang saya suka kenapa? Kalau misalkan saya back dan segala macam back, terus saya pencet lagi ke Carpet Link, dia tuh langsung connect gitu loh. Dan beberapa fitur kayak mobil kayak kemarin punya si Veloz ya, saya coba ya, pada saat sambung Merakes, pada saat saya back lagi, itu dia langsung keputus. Kalau ini nggak, ini menurut gue adalah user friendly banget, ini asik banget. Meskipun sayangnya belum dilengkapi dengan Android Auto, mungkin next kalau ada facelift saya berharap dikasih Android Auto. Enaknya di sini ada menu mute. Kalau misalkan lagi asik denger musik, ada pasangan lagi ngobrol dan segala macam, ini bisa langsung di mute dulu. Ini menurut gue terlihat sepele tapi penting banget dan cukup kedap. Bahkan saya sudah sempat tes ke Purwakarta, cukup kedap di kabin. Bahkan ngelewatin jalan tol MBZ yang sambungannya ajut-ajutan juga cukup masih bisa dinikmati. Gitu sih. Pesan saya cuma satu, kalau kalian cari mobil tuh datang lihat ini dan test drive. Jadi kalau misalkan aduh Mas Teguh mah terlalu lebih banget, ya kalian datang aja. Jadi enakan begitu sih, test drive aja. Kita bakal muter sebentar, mau cobain ya. Jadi biar nggak beli kucing dalam karung. Jadi biar nggak Mas Teguh nggak test drive. Oke, kita tes. Ini di jalan yang konblok, cukup stabil. Ya udah cukup oke lah. Kalau XL7 sih saya udah hafal banget itu di jalan kayak gimana, cukup stabil, cukup nggak empuk tapi nggak keras. Kemarin pada saat di sambungan MBZ juga kayak gini. Dan dia berasa banget pada saat start awal tuh juga cukup ngebantu gitu loh untuk pada saat berakselerasi. Mesin yang sama kan dipakai sama Baleno ya. Jadi lebih ini tuh lebih responsif dibanding sama Baleno, mungkin karena ketambahan dari si motor listriknya itu tadi. Meskipun cuma 10 ampere cukup oke gitu loh. Apalagi kabel. Handlingnya juga cukup oke. Jadi kalau kayak ngelewatin jalan rusak kayak gini juga lebih worry to free, apalagi dengan ground clearance-nya yang 200 mm atau sekitar 20 cm. Cukup oke. Kabinnya juga cukup kedap kok guys. Cukup kedap. Dan pada saat kita di berbelok kayak gini, ini lebih stabil. Lebih stabil. Ada speed bump. Tuh, cukup oke. Ini udah di R3 hybridnya. Ya vibes-nya sama ya. Vibes-nya tuh sama persis dengan si XL8. Cuaca memang lagi panas banget di Pulau Gadung ini. Suhunya 33 derajat guys. Lumayan cukup panas. Kita bakal cobain jalan konbloknya sini bagaimana. Oh, itu indikator torsinya sama tenaganya tuh ada indikatornya di situ tuh. Oke, suspensinya saya bisa bilang sih mirip-mirip kok karakternya. Ya beda 2 cm sih nggak gitu berasa ya guys ya. Oke, kabinnya kita coba cek sebentar. Yes. Oke, cobain mobilnya. Nah ini di jalan yang agak rusak. Feel-nya beda, nggak tahu apa cuman feel saya kayaknya lebih enak di XL7 deh kalau kayak misalkan lewatin jalan rusak segala macam gitu. Nggak tahu, padahal secara looks tuh nggak terlalu beda banyak ya, tapi kalau untuk dikendarai menurut gue kok lebih stiffan gitu loh, lebih kayak bisa tahan banting gitu ya si XL7 ya gitu loh. Coba kita tes sekali lagi.
Oh, karakter suspensi mirip-mirip untuk pas ngelewatin ini nih tadi speed bump. Jadi balik lagi, kalau Mas Teguh ditanya beda sama juta 400 pilih mana Mas Teguh? Saya pasti bakalan pilih XL70. Gimana Mas Teguh? Menurut Mas Teguh yang paling worth itu yang mana? Oke, kita sekarang saya gantian ya. Nanti dikira saya banyak. Aduh, Mas Teguh mah XL7 banget, R3 banget. Sekarang saya tanya sama Mbak Ningsih. Kalau menurut pengalaman Mbak Ningsih dari teman-teman tuh sebenarnya pilih yang mana sih? Kalau dari penjualan sih memang XL7 ya yang tertinggi. Tapi di live aku juga banyak banget yang nonton. Oh, suka live ya? Iya, aku suka live TikTok ya. Kalau kalian mau lihat TikTok aku di Ningsih Suzuki ya guys ya. Buat XL7 emang banyak banget sih yang nanyain di live aku. Lebih banyak daripada R3. Mungkin karena dia LSUV juga kali ya Mas ya? Iya. Pertama kan gini, orang Indonesia tuh kalau mau cari mobil tuh yang pertama dilihat apa? Desain dulu ya? Betul, desain. Yang penting kayak ganteng dulu gitu ya? Bener, kalau XL7 ini kan ganteng banget kan? Meskipun ganteng itu subjektif ya, ini juga nggak kalah ganteng sebenarnya kan? Ini lebih elegan-elegan kayak gitu. Dan yang penting keduanya sama-sama 3 baris. Betul, sama-sama hybrid juga. Sama-sama hybrid juga. Dan kalau soal keiritan, saya sudah pernah pakai waktu itu sempat sampai ketemu 1:18. Itu juga kita agak nggak sekolah kakinya. Bahkan dari teman-teman suka ada yang komen bisa 1:19, 1:20, tergantung kaki sih. Betul. Jadi pada dasarnya kedua mobil ini punya kelebihan masing-masing. Ini tuh buat kalian yang cari mobil low SUV kayak gitu-gitu, yang lebih gagah-gagah macam-macam. Tapi kalau untuk yang mau cari lebih elegan mungkin bisa lari ke sini. Tapi buat kalian yang nggak suka bentukannya kayak banyak body kit dan segala macam, mungkin bisa lari ke R3 yang GX ya gitu loh. Ya. Nah, prinsipnya sih gini ya, kalau misalnya kalian cari mobil tuh harus apa Mbak Ningsih? Harus ke Ningsih Suzuki. Nanti kalian bisa test drive dulu aja, nanti booking ke aku ya. Iya. Di sini kita bisa jual XL7, R3, bahkan Jimny juga ada. Jadi buat kalian yang mau langsung aja ke nomor aku di 0877 6905 0247 di Ningsih Suzuki. Ya, terima kasih Mbak Ningsih dan Suzuki SBT Pulau Gadung ya. Kita sudah beberapa kali bikin review di sini, bahkan kemarin dikasih kesempatan bikin test drive agak jauh. Mungkin nanti saya sama Mbak Ningsih bikin kemana, ke Bandung kali ya? Mungkin. Next ya. Next ya. Terima kasih sudah menonton dan komen kalau pengen dibuatin video lainnya. Nanti kalau misalkan mau tanya-tanya harga sama Mbak Ningsih, nomor info saya taruh di layar. Kalau nggak deskripsi, kalau nggak pin komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.